27 November 2024 akan menjadi titik penting dalam demokrasi di Indonesia. Usai pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari lalu, kini giliran 545 daerah akan menggelar pilkada. Masyarakat Indonesia di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota secara serentak akan melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kotanya. Rangkaian persiapan telah mulai dilakukan oleh KPU, sementara pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Disusul penetapan pasangan calon pada 22 September, masa kampanye pada 25 September hingga 23 November, sebelum kemudian gongnya dilakukan pada Rabu 27 November 2024. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Pilkada juga menjadi kunci untuk memastikan desentralisasi pemerintah efektif dalam mengoptimalkan potensi masing-masing daerah dan bukannya justru menciptakan raja-raja kecil di berbagai wilayah. Asa Indonesia naik kelas menjadi negara maju juga hanya bisa dicapai jika kepala daerah terpilih teguh memegang komitmen memajukan daerahnya di semua lini. Mengawal pilkada menjadi keharusan yang mutlak diperlukan. Mengawal dan menjaga harapan rakyat agar pilkada serentak aman, damai, dan demokratis. Kita akan langsung berbincang, saya akan ke Pak Idam terlebih dahulu sebagai penyelenggara. Pak Idam, pilkada serentak akan berlangsung 6 bulan lagi dan tahapan terdekat saat ini adalah pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Sejauh mana kesiapan penyelenggara pada tahapan ini? Insya Allah penyelenggara di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota, insya Allah rekan-rekan siap dan berbekal pengalaman pada penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang lalu, rekan-rekan berkomitmen untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan baik kepada pemilih maupun kepada peserta pilkada ke depan. Dan kami berupaya untuk terus mengaktifasi partisipasi dalam pilkada, karena partisipasi adalah menjadi kunci sukses dalam penyelenggaraan pilkada. Dan kami juga terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang paling spesial dalam perjalanan demokrasi elektoral di Indonesia, karena sejak tahun 1955 belum pernah terjadi peristiwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak dalam satu tahun, baru kali ini. Sehingga karena ini adalah momen yang paling bersejarah dalam perjalanan demokrasi elektoral Indonesia, sudah seharusnya lah kita sebagai warga negara yang baik untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pilkada. Dan saat ini sedang persiapan pemutakhiran daftar pemilih, dan saat ini juga kami sedang melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Nah, tahapan pemutakhiran data pemilih ini sangat krusial tentunya, Ya, Pak Idam. betul. Bawaslu juga mengingatkan adanya kerawanan dalam penyusunan pemutakhiran data pemilih. Beberapa kerawanan yang disebutkan diantaranya mengenai basis data pemilih yang digunakan tidak akurat, kemudian tidak komprehensif, ataupun tidak termutakhir. Bagaimana tanggapan Anda? Kami dalam proses pemutakhiran daftar pemilih pada dasarnya adalah end user. Kami ini adalah pengguna data yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendagri atau Dirjen Dukcapil, karena memang sumber data pemilih itu pada awalnya dari Dirjen Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami melakukan proses pemutakhiran dengan cara langkah pertama itu melakukan sinkronisasi DP4, daftar penduduk potensial pilkada, itu kami sinkronisasi dengan data pemilih dalam DPT pada pemilu terakhir. Jadi pada dasarnya berkenaan dengan sumber data kami hanya menerima dari pihak pemerintah, dan oleh karena itu partisipasi lagi-lagi menjadi kunci. Dan kami berharap masyarakat nanti dalam pelaksanaan proses pemutakhiran daftar pemilih dengan cara metode canvassing atau petugas pemutakhiran daftar pemilih mengunjungi dari rumah ke rumah dalam rangka memastikan akurasi data, itu pemilih secara aktif. Kalau sekiranya memang pemilih tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertemu dengan petugas pemutakhiran daftar pemilih, pemilih dapat melakukan pengecekan data pemilih dalam website yang kami sediakan, namanya Cek DPT Online, seperti itu. Jadi pada prinsipnya kami buka ruang yang seluas-luasnya untuk memastikan DPT yang akan kami tetapkan pada tanggal 21 September 2024 itu lebih akurat lagi, sehingga kritikan-kritikan publik itu bisa kami minimalisir. Yang jelas DPT yang akan ditetapkan tanggal 21 September nanti menjadi
yang sifatnya fundamental dalam kami memberikan pelayanan terhadap pemilih, karena ini berkenaan dengan logistik, jadi tidak sekedar berkaitan dengan hak untuk menggunakan suara di TPS nanti. Jadi masyarakat pun nantinya bisa proaktif ya untuk mengecek Ya, namanya itu yang sudah kami terdaftar harapkan. atau belum. Itu yang kami harapkan. Baik, ya bicara mengenai kerawanan, Mas Saidiman, TNI sendiri juga sudah memetakan ya, ada 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi pada Pilkada 2024 nanti. Apa hal-hal yang perlu diantisipasi, terutama jika berkaca pada pemilihan umum 14 Februari kemarin dan juga Pilkada serentak sebelumnya? Saya kira yang pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa pelaksanaan pemilu ini adalah sudah menjadi rutinitas politik kita di Indonesia sejak 99. Secara rutin kita menyelenggarakan pemilu, bahkan pemilu langsung sejak 2004. Jadi masyarakat kita sebenarnya sudah menganggap ini satu ritual yang selalu dilakukan, jadi mereka tidak kaget lagi. Karena itu kemudian isu mengenai kerawanan, isu mengenai kekisruhan misalnya dari pemilu ke pemilu memang kadang-kadang diungkapkan oleh pengamat, oleh media atau elit begitu ya. Tetapi secara umum itu tidak pernah benar-benar terjadi. Pemilu kita dari waktu ke waktu itu semakin baik, semakin berjalan jujur dan adil. Bahkan kemarin ya yang banyak orang mengatakan ini adalah pemilu paling brutal, tapi kalau kita periksa ke masyarakat, kita tanya kepada warga dalam exit poll yang kami lakukan pada hari H pemilihan umum 14 Februari kemarin, ada 90,1% warga yang habis melakukan pencoblosan itu bilang bahwa pemilu ini jujur dan adil. 90,1%. Dan ini selalu kita temukan dari pemilu ke pemilu. Bahkan kalau kita lihat tingkat partisipasi publik juga sangat tinggi, 81% ya, baik pemilu legislatif kemarin maupun presiden. Ini tidak berubah dari ya hanya beda 0, dari pemilu 2019. Artinya publik kita sangat antusias, dan antusiasme publik ini bukan hanya dari segi kuantitas, tapi ternyata publik juga merasakan bahwa di hari H pemilihan itu dilaksanakan dengan jujur dan adil, dan semua orang mengamati hasil pemilu itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya hasil, kami mencatat ada 10 lembaga yang melakukan quick count, itu semuanya sama atau tidak beda secara signifikan hasil quick count dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU. Artinya dalam proses pemilihan di hari H sampai dengan penghitungan saya kira itu relatif baik. Soal proses sebelumnya mungkin kita bisa berdebat, tapi di hari H sendiri saya kira publik kita cukup puas dengan pelaksanaan. Karena itu isu-isu mengenai aspek keamanan dan seterusnya itu kan bisa muncul kalau publik tidak puas dengan hasilnya atau melihat ada persoalan di dalam proses di hari H pemilihan. Tapi kalau publik kita menyatakan ini jujur dan adil, maka tidak ada alasan untuk kita sebetulnya terlalu khawatir. Terutama karena argumen yang pertama tadi bahwa pemilu ini sudah menjadi ritual masyarakat kita. Ini sudah menjadi istilahnya the only game in towns untuk melakukan suksesi pemerintahan. Jadi masyarakat kita sudah sangat terinternalisasi oleh proses pemilu. Baik, tapi kekhawatiran itu Mas Adi saya ingin tanyakan kepada Anda, bahwa kemudian ada kekhawatiran konflik pilpres yang dibawa ke daerah. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, saya kira dua hal cara melihatnya. Pertama, harus kita maknai pilkada ini ada pesta elit dan ada pesta rakyat. Jadi pada level rakyat dan grassroots, saya selalu ingin mengatakan bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja. Jangan maknai pilkada itu seperti perang Uhud, seperti perang Badar, atau ini seperti perang antar klan. Karena rakyat sebenarnya hanya ingin memilih bagaimana kandidat terbaiknya. Oleh karena itu, preferensi politik yang mesti digunakan ketika datang ke TPS tak lain dan tak bukan adalah preferensi yang sesuai dengan pilihan politik mereka. Karena faktor kinerja, karena faktor kompetensi, karena faktor rekam jejak, karena faktor sering diajak berbicara, karena kandidat dan tim sukses itu adalah mereka yang kemudian melakukan penetrasi secara langsung. Tapi yang kedua ini yang repot, pada level elit harus diakui seringkali elit ini karena ingin memenangkan pertarungan politik selalu menggunakan segala instrumen untuk memenangkan pertarungan. Ini yang saya khawatirkan, apalagi di daerah-daerah yang dianggap menjadi basis partai politik tertentu, khawatir kalah, maka dia akan menggunakan segala apapun variabel-variabel untuk memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, soal kerawanan pemilu, soal potensi konflik dalam pilkada serentak di 2024, kuncinya di elit bukan di rakyat sebenarnya. Rakyat itu sebenarnya lebih pasif dan taken for granted. Apa yang dikonsumsi oleh elit, apa yang dikunyah-kunyah oleh elit, kalau itu diterjemahkan ke bawah, maka dia akan menjadi satu letupan-letupan yang tidak bisa dihindari.
kuncinya kalau saya adalah pendekatan elit. Jadi jangan menggunakan segala cara, segala kemampuan hanya untuk memenangkan pilkada. Kan ini yang terjadi di kita, Mbak. Politik uang, aparatus kekuasaan, bansos dan seterusnya. Ini elit yang bermain. Kalau rakyat, mereka itu hanya mau menjadikan pemilu sebagai sebuah pesta. Itu adalah menjadi ajang di mana mereka beranjang sana, bertemu dengan teman, sahabat dan kolega lama. Mereka kalau kita datang ke TPS kan mereka memaknai politik biasa-biasa saja, Mbak. Senang, bahagia dan happy. Yang bikin gaduh suasana itu ketika elit, tim sukses dan tim pemenangan menggunakan begitu banyak cara untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Dalam konteks inilah saya hakul yakin ya, sekalipun ini adalah pilkada serentak secara nasional pertama, saya masih cukup meyakini bahwa Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak ini dengan penuh dengan kedamaian, berintegritas dan tentu menjunjung tinggi keadilan. Argumennya satu hal, kita ini punya modal sosial dan modal kapital yang seringkali sudah ditunjukkan dari pemilu ke pemilu yang sudah ada. Pemilu 99, pemilu 2004, kemudian pilkada langsung, pilkada serentak secara nasional, pilpres dan pileg secara langsung. Nyaris tak ada letupan-letupan yang menurut saya layak untuk dikhawatirkan. Bahwa ada persoalan clash, sedikit ada gesekan, ya. Bahwa ada sedikit tawuran opini, ya. Bahwa ada sedikit bully-bulian, iya. Tapi ini tidak berujung pada konflik fisik yang saya kira dalam banyak hal harus kita jadikan sebagai modal sosial di mana secara umum pemilih kita, rakyat kita itu sudah sadar pemilu itu adalah pesta, bukan ajang untuk berkelahi dan berperang. Pesta demokrasi tentunya untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya bagaimana kemudian peran PJ-PJ gubernur yang saat ini sangat banyak jumlahnya dalam menjaga pilkada damai. Kita tahan dulu Bapak-Bapak, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Bersatu Kawal Pilkada akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bersatu Kawal Pilkada. Sebelum jeda tadi kami sedang berbincang mengenai bagaimana menjaga agar pilkada ini bisa tetap berlangsung dengan damai. Mas Saidiman, bagaimana kemudian peran PJ-PJ gubernur saat ini banyak sekali jumlahnya untuk menjaga pilkada damai di setiap daerah? Iya, saya kira peran dari pemerintah termasuk PJ-PJ gubernur sangat penting dalam menjalankan ya ritual politik kita. Itu sangat penting, tetapi mungkin ada kecurigaan bahwa PJ-PJ ini kan ditunjuk dari pusat, sehingga ini mungkin bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah yang berkuasa atau kekuatan politik yang ada di pemerintahan sekarang untuk kemudian memenangkan pilkada di daerah-daerah. Mungkin ini kekhawatiran yang cukup valid, tetapi juga harus dilihat bahwa publik kita ini bukan benda mati yang pasif gitu ya. Mereka adalah makhluk yang punya akal, yang bergerak dan punya pikiran, punya preferensi politik tertentu. Kalau kita lihat dari data yang kami punya, kita tanya kepada publik apakah Anda sering bertanya kepada orang lain ketika akan melakukan pilihan-pilihan politik, itu jumlahnya hanya sekitar 15-20%. 80% masyarakat kita atau lebih itu pilihannya independen, bergantung pada dirinya sendiri. Jadi sangat sedikit sebetulnya orang bergantung kepada pemerintah termasuk pada PJ-PJ itu. Lalu kemudian memang di dalam survei kita menemukan bahwa faktor approval rating dari pemerintah daerah termasuk pemerintah nasional untuk pemilu itu punya pengaruh yang sangat signifikan kepada elektabilitas. Tetapi yang disebut PJ ini kan baru masuk di pemerintahan ya. Jadi pengaruhnya saya kira masih tidak terlalu besar ya. Lagi pula mungkin publik harus mendefinisikan apakah pejabat ini, penjabat pemerintahan lokal ini di mana posisi politiknya, itu kerumitan tersendiri. Karena itu kalau saya melihat bahwa pengaruh mereka misalnya untuk mempengaruhi preferensi politik pemilih saya kira tidak terlalu signifikan. Yang paling berpengaruh adalah mungkin adalah pemerintahan sebelumnya yang jelas partai politiknya apa, posisi politiknya apa sebelumnya. Jadi ini mungkin yang akan berpengaruh. Jadi approval rating atau tingkat kepuasan publik kepada jalannya pemerintahan daerah itu akan mempengaruhi pilihan atau preferensi politik pemilih. Apakah mereka akan memilih katakanlah keberlanjutan atau kelompok politik dari pemerintahan sebelumnya atau akan menolak. Itu tergantung pada bagaimana mereka menilai kinerja pemerintahan. Biasanya kinerja pemerintahan atau approval rating di atas 70% itu sangat mungkin kelompok pemilih akan memilih kembali kelompok politik yang sebelumnya berkuasa. Sebaliknya kalau di bawah itu ini menjadi rentan untuk
munculnya kekuatan politik lawan atau penantang yang lebih dominan. Saya kira demikian, Mbak. Baik, saya ingin menanyakan hal lain, Pak Idam, mengenai ancaman kota kosong. Kita lihat dari tahun 2015 hingga tahun 2020 pilkada dengan calon tunggal atau melawan kota kosong ada tren yang meningkat. Apakah KPU juga sudah memetakan di pilkada serentak 2024 ini ada potensi terjadi calon tunggal juga, Pak Idam? Ya memang benar sekali, sejak tahun 2015, maksud saya sejak penyelenggaraan pilkada serentak 2015, 2017, 2018 dan terakhir 2020 itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Mulai dari tiga paslon, terus 9, 13 dan terakhir 25 pasangan calon tunggal. Di tingkat kabupaten kota, ya ini juga perlu kami harus lakukan sosialisasi kepada partai politik, dalam artian jangan sampai paslon tunggal ini jumlahnya meningkat. Walaupun memang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2015 itu memberikan ruang, itu bagian dari hak konstitusional warga negara ya. Tapi tentunya dari sisi perspektif kompetisi elektoral itu menjadi kurang sehat. Ya, menjadi kurang sehat karena tidak terjadi kontestasi gagasan. Dalam kita melihat kontestasi di pilkada tidak sekedar kontestasi elektoral tapi juga kontestasi program-program pembangunan karena memang desain undang-undang pilkada kampanye harus programatik. Kalau hanya satu pasangan calon bagaimana? Dan dahulu di 2018 pernah kejadian pasangan calon tunggal kalah dengan kota kosong. Dan kami ke depan ini akan melakukan sosialisasi yang intens kepada partai politik peserta pemilu kemarin yang memiliki hak untuk mengajukan bakal pasangan calon. Kalau potensi memang ada, ya. Tapi tentunya kami harus lakukan sosialisasi. Iya, Mas Saidiman, menurut Anda ini apakah ada kemandekan dalam kaderisasi di partai politik atau pragmatisme partai politik di wilayah-wilayah yang berpotensi kemudian memunculkan calon tunggal? Saya kira ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Faktor pertama, saya kira Pak, betul, pragmatisme politik dari partai-partai. Partai-partai politik kan tujuan utamanya mengusung calon kan adalah untuk memenangkan pertarungan. Jadi kalau ada di satu daerah di mana muncul satu calon yang sangat dominan dan ini bisa diketahui melalui survei opini publik yang misalnya kami adakan secara berkala, itu kecenderungan partai-partai politik akan mendukung calon tertentu itu. Jadi faktor popularitas calon ini penting. Jadi kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, biasanya popularitas calon itu dipengaruhi tadi pada kinerjanya, misalnya katakanlah beberapa kepala daerah yang sangat berkinerja baik, Bu Risma misalnya dulu di Surabaya sebagai contoh gitu, hampir tidak punya lawan gitu karena kinerjanya sangat baik gitu. Tidak ada yang mau melawan tokoh sepopuler itu. Jadi saya kira ini juga kalau bisa mengatakan ini mungkin juga kesalahan sebagian dari lembaga survei ya yang mengetahui preferensi politik pemilih sehingga partai-partai politik lebih cenderung ke satu tokoh. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin juga bisa jadi ini bagian, kalau kita pandang secara negatif, ini bagian dari kartelisasi partai politik misalnya ya, kesepakatan elit ini juga bermasalah gitu ya. Untung saja bahwa terbuka kemungkinan muncul calon independen, tetapi kalau calon independen menghadapi seluruh partai politik kan insentif politiknya juga bermasalah. Jadi ada dua tadi, ada kalau kita lihat secara positif, partai-partai politik ini pragmatis saja mendukung calon yang memang kemungkinan besar akan menang. Yang kedua, boleh jadi mereka misalnya menolak calon tertentu yang secara politik atau argumentasi macam-macam itu tidak akan menguntungkan partai politik sehingga partai politik bersatu untuk melawan dia misalnya. Itu juga bisa terjadi. Jadi dari dua sisi itu saya kira yang kita bisa lihat dari fenomena kota kosong. Ya, Mas Adi, di segmen awal tadi kan Anda mengatakan pilkada ini pesta demokrasi, rakyat hanya ingin memilih pemimpin mereka. Kalau ada calon tunggal artinya masyarakat tidak punya pilihan begitu ya sosok pemimpin. Bagaimana kemudian kita bisa menjamin demokrasi dan fungsi check and balance ini bisa tetap berjalan di wilayah tersebut? Ya, saya kira memang bahwa soal fenomena calon tunggal itu seakan-akan memang membunuh demokrasi karena dia menghilangkan hakikat kompetisi. Tapi ingat, di sejumlah daerah sebenarnya ada gerakan-gerakan politik untuk memilih kota kosong. Di Makassar itu sukses loh, kota kosong melawan, bahkan petahana. Di Sleman itu tinggi, di Boyolali juga tinggi. Artinya apa? Tingkat orang memilih kota kosong itu bukan perkara yang lahir dalam ruang hampa, tapi lahir dalam satu kesadaran politik bahwa ketika muncul fenomena persoalan calon tunggal itu adalah bagian dari
bagaimana perkongsian elit sebenarnya ingin menghilangkan satu perdebatan-perdebatan yang terkait dengan kompetisi. Oleh karena itu kalau kita cek satu persatu ada sekitar 5-7 wilayah di mana tingkat partisipasi yang memilih kota kosong itu hampir mencapai 50%. Satu-satunya success story memang hanya terjadi di Makassar ya. Itu menurut saya cukup fenomenal. Itu artinya kalau saya boleh berharap sih sebenarnya, kalaupun toh muncul calon perseorangan, maksud saya calon kota kosong itu, ya saya kira memang ini harus dilihat sebagai bentuk pembangkangan terhadap bagaimana praktik oligarki yang dilakukan oleh partai politik. Di berbagai tempat saya kira sudah mulai dan saya berharap kalaupun toh ini terjadi misalnya di 2024 ya mungkin akan ada gerakan-gerakan relawan, kelompok-kelompok kritis yang mencoba untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Karena per hari ini belum ada regulasi setahu saya Bang Idam, kalau muncul calon tunggal misalnya, kemudian langsung dia ditetapkan sebagai pemenang. Di negara-negara lain langsung bisa ditetapkan sebagai pemenang. Di Indonesia tidak, harus ada kompetisi melawan kota kosong. Sudah kalah melawan kota kosong pula, ini kan malu betul. Seperti kasus di Makassar itu. Oleh karena itu ya potensi untuk terjadinya calon tunggal melawan kota kosong di 2024 saya kira cukup besar, Mbak. Kenapa? Pertama argumennya banyak masyarakat dan bahkan elit kita itu yang merasa energinya sudah habis. Dia terbuang logistiknya, terbuang staminanya gara-gara soal pileg dan pilpres. Dia bingung. Misalnya saat ini kan ada kecenderungan bahwa anggota dewan terpilih, baik anggota DPR RI ataupun DPR provinsi, kabupaten dan kota, dipaksa oleh partainya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mereka itu rata-rata pakeu dan nggak mau. Pertama dari segi logistik, dari segi stamina dan dari segi resource, mereka ini sebelum move on dan belum recovery, tiba-tiba harus bertanding untuk sesuatu yang belum jelas. Ini yang repot. Kalau kita lihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang kalau bisa pilkada itu dibagi rata aja sama partai. Supaya kompetisi yang melelahkan dalam one day one election dalam 2024 ini bisa terjadi secara simultan dan ajak. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika muncul fenomena melawan kota kosong, ini tentu kegagalan dari demokrasi. Yang kedua, saya per hari ini memang belum melihat bahwa pilkada ataupun pileg ataupun yang lainnya tidak dimaknai sebagai sebuah pertarungan politik, bukan melulu soal menang-menangan, tapi juga ada faktor kekalahan yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai pendidikan politik bagi rakyat. Ini yang disebut oleh Mas Saidiman tadi, ada fenomena politik kartel. Masyarakat kita itu cenderung ingin mengubur perbedaan, ingin mengubur kompetisi, yang penting pembagian sharing power itu secara merata. Setelah pilkada usai, siapa yang jadi gubernur, bupati dan wali kota, partai-partai yang lain itu dapat konsesi apa? Bisa jadi komisaris dan kekuasaan-kekuasaan politik yang lain. Ini mengerikan. Oleh karena itu bagi saya ini nggak sehat bagi demokrasi. Dan kalau yang saya tangkap secara umum, memang ini kegagalan akut partai politik ya. Mereka itu sangat gagal untuk memunculkan figur-figur lokal yang saya kira memang didesain untuk mempersiapkan pertarungan-pertarungan politik. Sebut saja di Depok misalnya, orang yang bertanding gitu-itu aja. Sampai ya sorry to say, kok kayaknya nggak ada orang lain di negara ini. Di berbagai tempat juga sama. Oleh karena itu, kenapa banyak partai politik yang cenderung misalnya merelakan satu kontestasi itu hanya kepada satu orang? Karena bagi mereka nggak punya kader, nggak punya resource. Di kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, yang nggak jauh dari jadi Jakarta, itu juga pilkadanya berulang kali kota kosong. Coba bayangkan, ini kegagalan Mas Saidiman ini mungkin membangun pendidikan politik di mana mestinya di wilayah-wilayah pinggiran yang berdekatan dengan Jakarta harus dihindari persoalan kota kosong. Kalau di tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang terpencil, tak ada pendidikan politik, muncul fenomena calon tunggal, perkara rumlah. Tapi kalau ada di Depok, ada di Bekasi, ada di Tangerang gitu, di Banten, bagi saya ini mengerikan bagi demokrasi kita. Oleh karena itu ya partai mestinya harus berpikir bahwa sebenarnya persoalan pilkada dan yang lain, ya betul itu persoalan kalah dan menang. Tapi yang paling penting adalah kalah pun itu juga bagian dari edukasi kepada masyarakat. Tapi isu lain kemudian selain ancaman kota kosong adalah ongkos politik yang besar. Pak Idam, ini selalu menjadi momok setiap penyelenggaraan pilkada yang kemudian bermuara pada money politik. Adakah kemudian produk legislasi yang paling tidak bisa meminimalisir terjadinya money politik? Bicara tentang praktek food buying ya, yang di dalamnya ada politik uang,
Memang kita harus melihat ini secara komprehensif, tidak hanya dari sisi peserta pemilu, tapi juga penting melihat dalam perspektif pemilih. Ya, karena ini harus dilihat dalam konteks supply and demand. Apakah memang yang mensuplai ini itu atas permintaan atau memang tidak ada permintaan? Nah, ini juga penting untuk dilihat. Dan kami tentunya sebagai penyelenggara pemilu, fokus kami adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik karena memang undang-undang dalam pilkada menjelaskan bahwa food buying atau politik uang merupakan tindak pidana, baik pemberi maupun penerima. Nah, ini yang harus kami terus tingkatkan kesadarannya, dan beberapa survei menunjukkan pada pemilu-pemilu sebelumnya ataupun pilkada sebelumnya, pada dasarnya politik uang atau food buying ini nggak efektif juga. Rata-rata sekitar 30%. Nanti Mas Saidiman mungkin bisa menampilkan data hasil riset beliau di SMRC seperti apa. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan food buying atau politik uang bukanlah langkah politik yang efektif. Ya, itu hanya bagian kecil dari ketidakmampuan para politisi untuk melakukan persuasi terhadap pemilih, karena saya yakin perjalanan demokrasi elektoral kita yang sudah lama, pemilih semakin hari semakin memiliki literasi yang cukup, pemilih memiliki kesadaran yang sangat kuat untuk menentukan pilihannya berdasarkan pada program ataupun profil kepemimpinan. Jadi politik uang jangan dijadikan alat pemenangan karena ini adalah tindak pidana. Nah, Mas Hadi, kita tahu bahwa kemudian menjelang pilkada ini muncul ide liar dari anggota Dewan untuk melegalkan politik uang. Bahkan minta diperjelas dalam PKPU berapa besaran uang yang diperbolehkan. Saya ingin dengar tanggapan Anda, Mas Hadi. Ya, saya kira itu adalah usul yang sangat membahayakan. Pertama, itu menabrak konstitusi. Undang-Undang Pemilu kita nomor 7 2017 jelas menyebutkan bahwa segala pemberian uang, materi ataupun bahan yang lain untuk mempengaruhi pemilih itu adalah politik uang. Tapi saya memahami pernyataan politisi itu sebagai bentuk kejujuran sebenarnya. Sekalipun politik uang itu diharamkan, sekalipun politik uang itu tidak boleh dalam kompetisi politik kita, tapi itu menjadi sesuatu yang nyata dan itu hampir dilakukan oleh semua kontestan dan calon. Itu bentuk kejujuran sebenarnya. Oleh karena itu, ketimbang misalnya politik uang itu diharamkan, mending aja dilegalkan. Kan itu sebenarnya argumennya. Yang ingin saya tegaskan adalah, satu, sepanjang undang-undang terkait dengan politik uang itu tidak tegas ya. Karena kalau kita melihat peraturannya, politik uang itu kan hanya dicantolkan dalam sejumlah larangan dalam kampanye. Ada kurang lebih sekitar larangan dalam kampanye. Tidak boleh mempersoalkan Pancasila, mempersoalkan NKRI, tidak boleh mengintimidasi, dan seterusnya. Poin yang terakhir, semua calon, semua peserta dan kontestan dilarang memberikan uang, materi dan barang yang lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Itu aja definisinya. Saya berharap sebenarnya nanti di masa yang akan datang, entah itu pemerintah, entah itu DPR, dan mungkin juga ada usulan dari kawan-kawan KPU, supaya ada pasal khusus terkait dengan politik uang. Misalnya, pasal 240, politik uang. Satu, politik uang itu ngasih sembako, politik uang itu bansos, politik uang itu ngasih kerudung, politik uang itu ngasih rebana, politik uang itu kalau nyumbang semen ke masjid, majlis talim dan seterusnya. Jadi detail sebagai sebuah penerjemahan bagian dari politik uang. Problemnya adalah kalau uang dan barang yang diberikan oleh calon tujuannya misalnya tidak untuk mempengaruhi pemilih, apakah itu disebut sebagai politik uang? Saya seorang calon ngasih uang dan barang tujuannya ingin masuk surga, apakah itu masuk dalam kategori politik uang? Enggak bisa Pak didelik dalam konteks itu. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian banyak orang yang ngasih uang, ngasih insentif, ngasih logistik ke pemilih karena diniatkan tidak untuk mempengaruhi pemilih, maka itu bukan politik uang. Oleh karena itu Mas Idam mungkin nanti bisa usul di Komisi 2 dan pemerintah bikin pasal khusus bahwa ketika ada kampanye orang ngasih rebana ke majlis taklim aja itu politik uang. Di masa kampanye tentu saja. Karena jarang partai politik, kontestan, calon ngasih rebana di musim kampanye itu ingin masuk surga, jarang Pak. Pasti ingin mempengaruhi supaya emak-emak majlis talim itu memilih. Haram hukumnya memberikan instrumen logistik, ngasih paving block, ngasih semen, ngasih pasir dan seterusnya di masa kampanye, sekalipun niatnya lillahi ta'ala dan ingin masuk surga. Karena saya yakin setiap bantuan logistik apapun yang diberikan oleh para kontestan di masa kampanye, jelang pencoblosan,
pasti diniatkan untuk mempengaruhi pemilih. Inilah yang saya sebutkan, harus ada klausul khusus yang terkait dengan politik uang. Kalau masih selalu dicantolkan bahwa politik uang itu hanya sebatas larangan dalam kampanye, maka sepanjang itu juga aturan-aturan ini sangat gampang bisa dimanipulasi, sangat gampang untuk bisa diterabas, dan sangat gampang praktik politik uang itu nyata tapi sulit dibuktikan sebagai sebuah tindak kejahatan dalam pilkada. Baik. Ini yang saya sebut sebagai suatu hal yang mengerikan. Efeknya apa? Kalau uang selalu dijadikan sebagai instrumen, maka kita jangan pernah berharap pemimpin-pemimpin kita yang akan datang berpikir untuk rakyat, tapi pasti berpikir bagaimana dia mengkapitalisasi seluruh keuntungan, mengkapitalisasi seluruh ekonomi dan resource-nya hanya untuk mengakumulasi kepentingan diri dan kelompoknya tertentu. Rakyat ditinggalkan. Saya yakin dalam konteks itu. Usul yang membahayakan. Baik, di segmen selanjutnya kita juga akan membahas lebih jauh mengenai peluang koalisi. Apakah koalisi di Pilpres akan berlanjut di Pilkada? Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bersatu Kawal Pilkada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bersatu Kawal Pilkada. Ya, Mas Saidiman, seperti yang tadi sempat saya singgung di sebelum jeda sebelumnya. Sejumlah partai politik kita tahu saat ini mulai sibuk nih mencari teman menjelang Pilkada. Anda melihatnya seberapa besar kemudian peluang koalisi Pilpres akan berlanjut di Pilkada? Saya kira kalau kita lihat dari retorika politik memang ada semacam upaya ya untuk melanjutkan koalisi di Pilpres ke koalisi Pilkada. Tetapi kalau kita lihat secara umum, kalau kita lihat secara nasional, katakanlah misalnya koalisi Indonesia Maju, itu kan jumlahnya di DPR kan mereka hanya sekitar 48%, jadi belum dominan sebetulnya. Jadi untuk melanjutkan ke Pilkada juga pada dasarnya mereka masih membutuhkan juga partai lain untuk kemudian lebih mayoritas dukungannya di daerah-daerah. Tapi menurut saya faktor yang paling penting dari pembentukan koalisi itu adalah kondisi lokal di daerah, di wilayah masing-masing. Ada wilayah-wilayah, kecuali beberapa wilayah yang sangat penting, katakanlah di Jakarta. Di Jakarta saya melihat mungkin akan sangat berpengaruh koalisi di tingkat nasional terhadap penentuan koalisi di tingkat lokal di Jakarta misalnya. Katakanlah misalnya partai-partai politik yang punya hasrat di luar dari 4 partai pendukung Pak Prabowo yang punya keinginan untuk masuk parlemen, untuk masuk kabinet, saya kira mungkin itu akan mempengaruhi keputusan mereka untuk mendukung calon. Tetapi di daerah-daerah saya kira hitung-hitungannya akan lebih sangat lokalistik gitu ya. Mereka akan berhitung di wilayah masing-masing. Partai-partai politik misalnya tingkat nasional yang sulit bertemu, katakanlah misalnya secara ideologis PKS dan PDI Perjuangan misalnya secara ideologis agak sulit ketemu di tingkat nasional. Tetapi di sejumlah daerah mungkin saja mereka ketemu. Karena masing-masing daerah ya punya persoalannya masing-masing yang harus diselesaikan. Jadi saya kira saya melihatnya dari sisi itu. Ya, terakhir Mas Adi, singkat saja mungkin ya karena durasi kita terbatas. Bagaimana melihat kekuatan dari petahana di sejumlah daerah? Salah satunya misalnya Jawa Timur ya, sudah ada Kofifa dan Emil yang bahkan sudah mendapat dukungan resmi dari sejumlah partai politik. Bagaimana Anda melihat kekuatan para petahana ini? Ya, saya kira memang kecenderungan secara umum calon-calon petahana itu relatifly bisa dipastikan sebagai kandidat kuat dan akan kembali memenangkan pertarungan. Bagi partai sebenarnya ketika sudah melihat angka-angka survei, angka-angka statistik, calon penantang ini nggak realistis untuk memenangkan pertarungan, dia mundur. Pilihannya adalah berkoalisi atau cari selamat ke orang yang kemudian akan memenangkan pertarungan. Jadi itu yang menurut saya tingkat probability kemenangan para petahana itu di atas 90%. Hanya sedikit saja petahana-petahana itu, terutama petahana yang approval rating dan tingkat kinerjanya di bawah 60%, maka dia akan menjadi ancaman dan untuk tidak akan dipilih kembali oleh pemilih. Tapi itu tidak banyak jumlahnya, hanya sedikit saja karena petahana ini secara umum sudah tahu bagaimana cara memenangkan pertarungan di episode selanjutnya. Pasti banyak sekali kebijakan-kebijakan yang populis dan pro rakyat. Baik, Pak Idam, untuk menutup perbincangan kita hari ini, boleh disampaikan harapan dari penyelenggara pemilu terhadap Pilkada Serentak 2024, singkat saja Pak Idam. Dikarenakan hasil pilkada akan menentukan arah pembangunan satu daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota, maka kuncinya adalah partisipasi aktif dari pemilih. Jangan sampai suara rakyat atau suara pemilih yang sangat bernilai ini menjadi terbuang sia-sia. Marilah jadi pemilih yang aktif, cerdas dan bijaksana.
Baik, terima kasih banyak Pak Idam, Mas Saidiman, Mas Adi sudah berbincang bersama kami di Bersatu Kawal Pilkada hari ini. Harapan kita semua tentunya kita akan terus mengawal tentunya jalannya Pilkada serentak 2024 nanti agar bisa berjalan dengan damai, aman dan demokratis. Ya pemirsa, kami juga informasikan bahwa Bersatu Kawal Pilkada resmi hadir di kanal media online, TV, cetak dan seluruh platform media B-Universe. Demikianlah seluruh rangkaian launching serta dialog Bersatu Kawal Pilkada hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Stefani Patricia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga terus ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV Bersatu menginspirasi.